Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini terima kasih sekali Bapak Ibu mau bergabung bersama saya malam-malam seperti ini. Walaupun ada yang mengikuti taklim, ada yang mungkin banyak kegiatan di malam hari seperti ini, ya. Tapi alhamdulillah sudah bergabung bersama kita 51 orang untuk belajar hari kedua tentang Canva Cetar Kelas. Bapak Ibu, silakan kalau tidak mengikuti dengan kamera tidak masalah ya. Bapak Ibu bisa tutup kameranya juga karena saya yakin apalagi ibu-ibu ini ya. Kalau malam-malam hari ini apa namanya itu seragam kebangsaannya itu adalah daster gitu ya. harus mengganti dengan yang lain kan sulit, agak berat ya. Jadi mangga silakan mematikan kameranya, tapi saya yakin Bapak Ibu ada di belakang kamera untuk kita praktek langsung untuk belajar hari ini, yaitu membuat flipbook ya Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah membuat flipbook? Flipbook itu apa Mbak Dona ya? Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan? Ya, bukan ya Bapak Ibu. Kita akan belajar membuat flipbook. Kalau Bapak Ibu menyimak dan mengikuti Facebook saya, banyak sekali yang sudah tag saya peserta-peserta sebelumnya membuat sebuah flipbook. Jadi flip itu adalah bolak-balik, flip itu membalik, book itu buku. Jadi flipbook itu tuh sebenarnya buku yang dibolak-balik. Jadi kita akan membuat sebuah desain flipbook dengan menggunakan Canva Pro Bapak Ibu ya. Kemudian kita jadikan dianya di flipbook.pdf.net sehingga bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita sesuatu yang baru, pembelajaran yang baru gitu ya. Bapak Ibu, izin saya share screen. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bentuk flipbook itu seperti apa sih. Sebentar, saya sudah mengumpulkannya beberapa tugas dari peserta. Ini izin saya kecilkan. Nah, ini dia ya. Jadi beberapa tugas dari peserta itu tidak semua ya saya kumpulkan ya, hanya beberapa saja. Sebentar Bapak Ibu. Baik, saya akan buka satu-satu. Flipbook pertama yang saya buat itu ada di angkatan pertama. Sekarang angkatan ke-6 ya. Jadi ini dia flipbook pertama saya, Bapak Ibu. Saya membuat sebuah cerita ya yang benar-benar didesain di Canva tanpa pakai aplikasi yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini dia flipbook pertama saya, sebuah cerita anak ya yang berjudul Ratu dan Pizza. Jadi ini gambar semuanya saya buat di Canva, Bapak Ibu ya. Ini bisa kita balik, makanya namanya flipbook. Nah, seperti ini. Dan dia punya sound, punya bunyi yang kalau kita balik itu seperti bunyi kertas dibalik gitu ya. Ini cerita sederhana saja. Ini saya karang-karang sendiri. Nah, seperti ini semua elemennya saya buat di Canva. Kemudian saya bisa balikin ya. Kayak gini ya. Balik. Ada ceritanya. Saya balik sampai terakhir. Nah, flipbook ini, flipbook pertama ini tidak ada cover belakang. Dia punya cover depan, tapi dia nggak punya cover belakang. Karena saya buatnya dalam jumlah ganjil. Nih, Bapak Ibu perhatikan ya. Ini slide pertama. Ini adalah per slide ini Bapak Ibu. Ya, ini saya buat di Canva satu slide, kemudian ini 2 slide, ini 3, kemudian 4, 5, selanjutnya 6, 7. Jadi saya buatnya dalam 7 slide dan tidak ada slide ke-8 sehingga dia bukunya ini nggak bisa ketutup. Ya, ini salah satu contoh yang akan kita buat hari ini. Nah,
ada lagi contoh lain, tapi itu nggak selesai ya, bukan di situ Bapak Ibu ya. Itu adalah flipbook-nya ya. Tapi hasil akhir yang akan Bapak Ibu buat adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah sebuah file PDF satu lembar yang isinya kalau kita buka itu cuma satu biji kayak gini ya. Nah, ini tugas peserta. Ketika ini desain dibuat di Canva, ini Canvatar yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian ini kita ambil elemen-elemennya di Canva, kemudian ada tulisan continuous, please click this book, kemudian ada tanda panah. Ketika tanda ini kan artinya untuk melanjutkan silakan klik buku berikut ya. Jadi anak-anak diminta untuk klik buku ini. Nah, ketika kita klik bukunya, maka kita diarahkan ke flipbook yang sudah kita buat tadi. Ini dia flipbook-nya. Nah, continuous is what we are doing. Ini pelajaran bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Nah, future continuous is what you did, what are you doing at the same time. Dan ini pembuatan peserta ini lebih lebih kece. Kenapa dia pakai halaman? Ya, kalau saya tadi nggak pakai halaman. Ini pakai halaman. Halaman depan, Ibu Saripa SPD, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 ya, sudah ada materinya. Ini kemudian halaman 7, 8, 9 ya. 10 sebenarnya. Ini 10 slide karena di depan tadi kan kita nggak pakai halaman. Di sini lupa dia. Pas bagian belakang harusnya nggak pakai halaman lagi ya. Dan ini oke banget ya hasil akhirnya. Ya, yang seperti ini yang akan kita buat. Ini satu contoh. Ada lagi satu contoh lagi. Sebentar, kita buka lagi. Nah, ini ya, tonton video berikut ini, kemudian klik buku diklik please. Jadi ketika ini lebih berat lagi Bapak Ibu ya, bukan lebih berat, maksudnya itu lebih materinya itu Bapak Ibu di sini bisa diletakkan link video, di sini diletakkan link flipbook. Jadi ada dua. Ini yang berhubungan ya, materi yang berhubungan. Materinya apa? Kita lihat ketika anak-anak klik TV, maka kita anak-anak akan diarahkan ke YouTube-nya tentang apa? Teleskop, Journey to the Space. Jadi tentang angkasa luar, ya. Itu ketika mereka klik CTP. Kemudian ketika mereka klik buku, mereka akan diarahkan ke flipbook-nya. Nih, ketika kita klik buku, mereka akan diarahkan ke buku flip-nya. Seperti ini, ya. Tinggal dibuka saja space time subject Miss Donna teacher-nya. Selesai ya. Jadi ini tadi cuma berapa? 6 ya. 6 halaman. Dan sebenarnya masih ada contoh-contoh yang lain lagi. Ini yang terakhir ya. Silakan Bapak Ibu lihat dan simak. Inilah tugas Bapak Ibu hari ini. Kita akan belajar membuat yang seperti ini. Ini buatan peserta, katanya klik di book to know about greeting card. Bahasa Inggris ya, sudah jelas ini adalah guru bahasa Inggris. Tinggal diklik saja bukunya yang dimintanya, kemudian akan diarahkan ke sebuah buku flip yang materinya adalah greeting card. Ya, geser. Ini ya, kartu ucapan terakhir. Ini berarti tadi berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 6. Ya, 6 lembar. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita buat, hasil akhir bentuknya seperti apa. Itu Bapak Ibu sudah melihat. Ya, sekarang kita akan langsung lanjut saja praktek langsung. Bapak Ibu yang menggunakan handphone silahkan gunakan handphone, yang menggunakan laptop silahkan gunakan laptop ya, sambil disimak bagaimana cara kita memulai. Nah, ini seperti ini hasil akhir yang akan Bapak Ibu kumpulkan itu adalah dalam bentuk ini
apa sih namanya, PDF ya. Nah, kita mulai dari mana, Mbak Dona? Kita mulai dari Canva yang jelas ya, karena semuanya itu dimulai dari Canva. Oh iya, Bapak Ibu ingin saya ini menegaskan sekali lagi tugas-tugas kita ya ini, tugas-tugas Bapak Ibu tidak ada yang lain ya, tugas-tugas adalah tugas-tugas yang kami berikan di tugas kelas ya, bukan di tidak ada tugas di luar tugas kelas. Ini aja deh PDF dengan tautan aja tugasnya ya. Ini akan saya, topiknya tadi kok hilang topiknya. Topik tugas. Saya akan assign. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas hari kedua hari ini yang ini jelas ini ya, PDF dengan tautan yang seperti tadi Bapak Ibu lihat. Oke. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Kita akan mulai di Canva di tim cetar 5 dan 6. Bagaimana cara membuat sebuah flipbook ya. Seperti biasa, Bapak Ibu, kita mulai materi. Nanti Bapak Ibu boleh tanya-tanya di sesi tanya jawab. Di sesi yang sekarang pemberian materi dulu. Kita ini aja dulu ya. Kita cukup mendengarkan saja. Ini ya, cetar 5 dan 6. Oke, nah Bapak Ibu, kalau kita sudah ada di cetar 5 dan 6, kita klik buat desain, kemudian kita pilih di sini, nah membuat flipbook, oh ya di sini ada materinya singkat, sebentar, ini ya, membuat flipbook. Membuat flipbook itu apa saja yang dibutuhkan, ya ini Bapak Ibu boleh screenshot ya materinya. Yang pertama adalah Bapak Ibu buat desain di Canva, gunakan template, booklet, clipping, atau buku tahunan. Ya, jadi ada 3 template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini kalau kita membuat desainnya di Canva, kemudian pilih sebuah template yang sesuai dengan materi. Yang seperti tadi Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu ini sama seperti Bapak Ibu membuat video pembelajaran atau slide presentasi. Ya, kemudian isi setiap slide dengan materi yang sudah disiapkan, jangan lupa sisipkan gambar, unduh dalam bentuk PDF, kemudian masuk ke link ini, nanti saya akan berikan, kemudian klik download now, selesai. Ya, yang langkah pertama itu kita membuat desain di canva.com. Tadi ada 3 ya, ada 3 bentuk template yang bisa kita gunakan, yaitu booklet, clipping, dan buku tahunan. Ya, Bapak Ibu boleh memilih 3 template ini, atau Bapak Ibu boleh memilih template yang lain, ya, asalkan itu sesuai. Ya, saya akan pilih clipping. Di sini, nih, muncullah buku clipping. Kita tinggal klik saja buku clipping. Nah, seperti biasa, akan ada template di sebelahnya. Bapak Ibu bisa pilih template yang mau Bapak Ibu gunakan. Ya, ini template-templatenya. Ya, nah yang ini semuanya template-template yang akan digunakan. Memang template-templatenya ini tidak sesuai dengan materi kita, misalnya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ini kan nanti akan kita edit-edit juga, ya foto-fotonya apa segala macam. Kalau Bapak Ibu nggak suka template-template yang di sini, Bapak Ibu bisa ganti. Bisa gunakan yang tadi. Ada 3 ya, booklet, clipping, sama buku tahunan. Yang saya sarankan 3 itu. Boleh Bapak Ibu gunakan booklet seperti ini, boleh Bapak Ibu gunakan buku tahunan, boleh Bapak Ibu gunakan clipping. Ini clipping ya, booklet lain lagi. Kalau booklet itu yang mana? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat buat desain, kemudian ketiknya di sini booklet. Nah, ini ya. Klik aja booklet, nanti akan muncul dianya
Kalau buklet dia bentuknya nggak sama kayak tadi ya, Bapak Ibu ya. Bentuk buklet itu lebih seperti kayak buku dia. Nah, kayak gini template-templatenya. Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri yang mana Bapak Ibu suka. Seperti ini. Dan yang terakhir tadi buku tahunan. Kalau buku tahunan Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Ya, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, untuk template saya rasa aman. Bapak Ibu silakan pilih. Kalau saya akan pilih template clipping tadi. Ini ya, saya pilih salah satunya di sini. Saya mau pilihnya misalnya yang ini. Ada 6 ya, Bapak Ibu, pas kali 6, karena kita kan tadi mintanya genap ya, genap. Semuanya, semua peserta wajib membuatnya genap. Slide-nya itu slide genap ya. Ini kebetulan ada 6, jadi pas apakah boleh 4, Mbak Dona? Singkat banget Bapak Ibu kalau 4. Jadi paling enggak minimal 6 lah ya. Minimal 6. Oke. Sekarang kita tinggal edit-edit saja sesuai dengan materi Bapak Ibu. Misalnya saya mau membuat materinya tentang momen inersia. Sika ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu kalau nggak suka dengan warnanya, Bapak Ibu bisa ganti. Ya, kalau di sini saya buat fisika kelas 11. Oke, oleh Miss Dona. Nah, seperti ini. Ya, halaman pertama, halaman kedua. Ini kita bisa kasih. Ini foto-foto di sini kan bisa kita delete. Misalnya saya nggak mau ada foto-foto kayak gini. Ya, di sini kita bisa kasih definisi. Definisi momen inersia. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih elemen, elemennya tuh misalnya elemen kertas. Nah, ini banyak ya elemen kertas yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya misalnya pilih yang ini. Ini saya geserkan ke sini untuk membuat definisi dari momen inersia itu. Bapak Ibu, enaknya kan kalau di internet kayak gini kan kita bisa cari ya. Kita bisa cari materi-materinya. Ini kayak gini saya akan cari definisi momen inersia. Kayak gini. Nah, tinggal kita copy aja, kemudian saya paste di sini, saya tempelkan di sini, maka dia akan muncul. Nah, seperti ini ya, muncul. Kita bisa jarakkan barisnya, jadi nggak kelihatan padat, nggak kelihatan seperti dempet banget kayak gini. Boleh ditambah, boleh dikurangi. Kalau mau ditambah apa, silahkan. Misalnya satuannya SI, satuan SI-nya kilogram meter persegi. Ini saya buat. Di sini ganti warna tulisan, warna hitam. Oke. Nah, seperti ini halaman kedua. Sekarang halaman ketiga, kita akan kasih rumusnya. Rumus momen inersia. Masih ingat ya Bapak Ibu untuk mengelompokkan ya. Nah, ini sudah terkelompokkan. Saya tinggal klik aja di sini. Kembali saya kasih bentuk kertas.
Misalnya yang ini, kita tinggal ambil di sini rumus momen inersia. Karena Bapak Ibu untuk momen inersia ini untuk rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika dan lain-lain itu Bapak Ibu kita tidak bisa buat di ini, kita tidak bisa buat di Canva. Artinya kita bisa jadikan dia dalam bentuk ini aja, kita dalam bentuk gambar aja. Jadi ini harus dijadikan screenshot gambar ya, kayak gini. Saya ambil dari yang lain, kemudian saya copy, dianya jadinya gambar. Nah, ini saya tempel aja, muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa kasih keterangan, mungkin keterangan penting I-nya momen inersia, M-nya apa, R-nya apa, bebas. Ya. Nah, Bapak Ibu nggak mesti harus ngikutin saya, karena kan ini sesuai dengan materi Bapak Ibu. Ya, halaman ke-3 sudah, halaman ke-4 lagi, halaman ke-4 mungkin saya akan kasih contoh soal. Contoh soalnya kita bikin 2. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ganti fotonya ini dengan warna saja, bisa ya, kayak gini ya. Nah, ini langsung berganti warnanya. Tep, gitu. Ya, itu sama seperti kayak di tindih. Mungkin saya mau ganti ini warna hitam aja. Oh, nggak bagus hitam abu. Nah, ini. Ya, kita tinggal kasih contoh soal nomor 1, pembahasannya. Kemudian di sini contoh soal nomor 2 atau latihan. Ya, sudah cukup saja contoh soalnya 1 aja. Nah, ini latihan untuk anak-anak. Kita kasih di sini bentuknya kayak gini. Elemennya. Oke. Dan yang terakhir, terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Yang ini bisa kita tambahkan foto kita. Tapi Bapak Ibu di bagian ke-6 ya, itu Bapak Ibu tahu kan setiap balik-balik buku itu kan bagian belakang itu biasanya hanya polos aja, tidak ada apa-apanya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu buat seperti itu. Jadi ini seperti cover belakang. Cover belakangnya kita geserin ke bawah, kecilin di sini. Bisa Bapak Ibu tambahkan nama Bapak Ibu kalau belum ada di bagian depan. Kalau sudah ada nggak usah lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu apa namanya? Contoh bukan ini belum jadi flipbook ya, contoh desain flipbook yang akan kita buat. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal unduh saja dalam bentuk PDF. Kalau dikasih halaman gimana, Mbak? Kalau mau dikasih halaman itu gampang, Ibu, di bagian sebelah sini. Ya, ini nomor 1 nggak perlu halaman ya. Nah, Ibu diklik elemen, kemudian di situ halamannya Bapak Ibu, Ibu tulis saja 1. Nanti dia akan muncul nomor-nomor 1 kayak gini nih. Nah, ya kita pilih yang sama. Kita pilih yang sama. Biasanya kalau kita sudah milih 1, misalnya saya pilih yang ini 1. Nah, dia akan kasih rekomendasi ajaib sama. Ini saya akan pilih warnanya kuning. Nah, soalnya mau kita taruh di sini. Di sini kan kalau kita kasih halaman 1 kayak gini nggak kelihatan. Jadi saya ganti warnanya jadi kuning di sini. Nah, ya, terus ini halaman 2. Nih, dia kalau kita sudah milih 1, dia pasti muncul deh. Halaman 2. Tergantung ya, Bapak Ibu mau sebesar apa. Tapi paling tidak konsisten. Kalau misalnya dari sini udah kecil, bawahnya juga kecil. Jangan satu gede, satu besar. Ini nomor 3. Nomor 3, karena dia di putih, Bapak Ibu bisa kasih warna kuning atau enggak. Ini. Nomor 4.
Nah, ini terakhir nggak perlu ya, terakhir cover nggak perlu halaman. Jadi yang perlu halaman 1, 2, 3, 4. Gitu Bu ya, untuk menambahkan halaman ya. Mbak Dona, apa perlu dikasih musik? Nggak perlu ya, karena ini nanti kita unduh dalam bentuk PDF. Mbak Dona, apakah harus dianimasikan? Nggak usah, karena kita kan dalam bentuk PDF nggak akan pengaruh. Jadi kalau sudah selesai, silakan klik unduh, kemudian pilihnya. Di sini adalah PDF standar. Ingat ya Bapak Ibu ya, kita tidak, biasanya saya minta Bapak Ibu untuk download dalam bentuk JPG. Tapi kali ini kita akan unduh dia dalam bentuk PDF standar. Jadi ketika Bapak Ibu unduh, silakan klik PDF standar. Oke, silakan diklik PDF standar. Kalau sudah, klik unduh. Kita tunggu sampai dia terunduh. Begitu langkah pertama membuat desainnya, Bapak Ibu. Ya, saya akan baca kolom-kolom komentar dulu. Yang buklet bisa diulangi. Kenapa Bu yang buklet Bu? Yang buklet tadi ketinggalan. Yang buklet bisa diulangi. Yang sama ini itu kan buklet itu hanya template aja. Ibu mau pilih buklet, Ibu mau pilih clipping itu bebas ya kan? Clipping. Kalau buklet Gitu. itu hanya template aja. Ibu klik buat desain kemudian buklet. Caranya sama, buklet kita pilih, kemudian kita pilih template, kita edit gitu. Dari siap. Ada yang masih bahasa Inggris ya, Canva-nya ya. Bapak Ibu kalau masuk Canva bahasa Inggris di bagian ya, depan, Bu. Di bagian depan ini ada pilihan setting gear. Bapak Ibu ambil ini di sini ya. Ini ya. Tapi Bapak Ibu harus ada di beranda dulu. Nih, beranda. Kemudian klik buat desain itu ada tanda gear, itu diklik sekali. Klik, maka kita akan masuk ke halaman pengaturan. Nah, di mana itu bahasa? Kalau kita geser, ini nggak geser sih karena mata kita akan langsung itu di language. Kalau Bapak Ibu tulisannya kalau masih bahasa Inggris di sini adalah language. Ya, tinggal diklik saja language-nya. Pilih bahasa Indonesia. Ada bahasa Jawa juga loh di sini, bahasa Sunda ya. Kalau Bapak Ibu mau. Nih. Bahasa Sunda. Nah, ya, kemudian ada juga bahasa Jawa. Bahasa lebih susah bahasa Sunda. Saya nggak tahu. Kalau bahasa Sunda ya. Nah, ini kayak gini nih, kunci tim katanya. Anjin bade nganggo Canva, nganggo nao. Nah, ini Jin Design katanya ya, perjongan. Pokoknya itulah. Ini diusulkannya yang apa gitu ya. Cerita anjen, infografis. Info ya. Pakai P. Pakai P. Ya itu kalau bahasa Sunda. Ada juga bahasa Jawa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa cari juga kalau mau ini Jawa Indonesia. Ya tapi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar aja nih kayak gini. Saya akan pilih bahasa Indonesia aja biar nggak pusing. Ya. Seperti itu mengubah bahasa. Diulang saya pakai bahasa Inggris mengganti bahasa Indonesia. Udah ya, sudah saya ulang ya. Oke, kenapa harus genap halamannya Mbak Dona? Karena dia harus tertutup. Jadi bukunya kalau nggak genap itu dianya masih kebuka. Nah, kalau genap itu bisa kita tutup gitu Pak. Nanti Bapak akan lihat. Sudah saya kasih lihat ya tadi contohnya ya salah satunya ya. Ini Bapak yang baru hadir. Ini adalah buku saya yang tidak genap ya. Jadi halamannya itu ya, kayak ini bentuknya. Ini flipbooknya. Kalau saya klik buka. Nah, ini nggak bisa ditutup lagi. Nggak bisa ditutup lagi karena halamannya ganjil. Dia akan seperti buku terbuka kayak gini. Ya, tapi kalau kita tambah satu halaman lagi di belakang, dia akan menutup. Jadi sama seperti cover belakang gitu ya, Pak ya.
Langkah-langkah awal Mbak ketinggalan tadi. Oke. Oke. Langkah pertama kita buka ada 3 Bapak Ibu ya. Sudah ya, saya rasa tadi saya sampaikan ada 3 template yang bisa Bapak Ibu gunakan di Canva ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih booklet, yang kedua buku clipping, yang ketiga buku tahunan sekolah. Jadi tergantung Bapak Ibu mau bikin seperti apa. Apakah booklet, apakah buku tahunan sekolah, apakah clipping. Tadi saya buat yang momen inersia ini adalah template clipping. Oke, itu langkah pertamanya Bapak Ibu pilih dulu. Mau pilih template seperti apa? Tadi saya pilih clipping, maka saya ketik di sini clipping. Nah, buku clipping. Kalau Bapak Ibu memilih booklet, maka Bapak Ibu ketik saja booklet. Nah, maka akan muncul booklet. Ya, atau Bapak Ibu pilih buku tahunan sekolah. Maka di sini Bapak Ibu ketik buku tahunan. Kayak gini. Ya, itu dia. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah pilih sebuah template seperti ini, tadi saya pakai template-nya adalah template clipping. Saya pilih yang bagian ini nih, nomor yang ini ya template-nya. Kemudian saya edit dengan materi kita. Ini saya materinya momen inersia ya. Kayak gini, tinggal dikasih contoh soal, tinggal dikasih latihan, dan terakhir terima kasih. Halaman terakhir itu nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai nomor. Halaman judul sama halaman terakhir nggak perlu pakai judul, nggak perlu pakai nomor. Nih, kayak gini. Ya, kalau sudah silakan unduh dalam bentuk PDF. Oke, Bapak Ibu. Mbak Dona, halaman terakhir kosong apa? Halaman terakhir itu memang kosong sengaja, cuman ada tulisan terima kasih. Ini sama seperti cover buku, Bapak Ibu. Kalau halaman terakhir itu, kalau cover itu kan nggak ada apa-apanya, Bu. Boleh ditambahkan foto kita sih, boleh juga. Tapi lebih bagus lagi kosong. Ataukah di bagian belakangnya ini kasih logo. Bapak Ibu untuk yang sudah level 1 kan sudah belajar buat logo pribadi ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini kalau masih ada. Untuk yang belum pernah buat logo, nggak apa-apa. Pakai nama aja juga nggak apa-apa, atau ucapan terima kasih. Seperti itu, diunduhlah dalam bentuk PDF. Oke, Bapak Ibu, seperti itu untuk langkah pertama. Ini langkah pertama ya, ini sudah. Kita sudah pilih sebuah template yang sesuai dengan materi, kemudian kita isi setiap slide dengan materi yang sudah disiapkan. Jangan lupa sisipkan gambar. Nah, Bapak Ibu, tadi saya nggak sisipkan gambar sama sekali loh. Paling saya pakai elemen-elemen yang kayak gini. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan gambar, itu bisa ya, ambil dari elemen, disesuaikan dengan materi kita, atau disesuaikan dengan Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya ngajar fisika. Saya pilih gambar-gambar yang sesuai dengan fisika. Kayak kemarin saya bikin kita bikin karusel kemarin ya. Nah, kayak gini, misalnya saya mau pakai, boleh juga. Walaupun dia bergerak-gerak, Bapak Ibu, ya, tapi nanti ketika diunduh dalam bentuk PDF, dia nggak akan bergerak. Seperti itu. Bapak Ibu bisa tambahkan. Gimana Bu? Ada pertanyaan? Silakan. Mbak Dona, boleh maaf, halaman pertamanya Mbak Dona boleh lihat? Ini halaman pertamanya. Judul materi. Nah, saya bikin ini materi fisika kelas 11 oleh Miss Dona. Oke, terima kasih Mbak. Ya, mau ditambahkan foto kita juga bisa ya, Bapak Ibu, asalkan punya fotonya tinggal masukin aja. Ya, tinggal klik unggah media, kemudian Bapak Ibu pilih foto Bapak Ibu. Saya masukin foto saya, mana foto saya? Ini dia, saya klik open. Ya, tinggal saya klik aja sekali, kemudian kita klik edit gambar. Kemudian kita klik penghapus latar belakang untuk menghapus latar belakangnya. Tunggu sebentar. Nah, muncul foto kita ya, bisa kita tambahkan di sini. Seperti ini.
ini Bapak Ibu. Begitu untuk membuat menambahkan foto. Gimana Bapak Ibu? Kita Mbak lanjut. Dona, Yes. saya kok kanvanya masih kanva tim cahaya ya? Di profil Ibu, kalau Ibu gunakan akun yang sama dengan tim cahaya, maka di profil akan ada 2 akun. Nggak ada tuh Mbak. Berarti Ibu belum klik link yang diberikan. Linknya ada di Google Classroom. Diklik Oh aja. ya, baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut kah? Kita lanjut ya. Ini langkah pertama, baru selesai kita langkah pertama membuat sebuah desain. Setelah itu kita unduh dalam bentuk PDF. Unduh dalam bentuk PDF standar. Unduh itu ada 2 ya, PDF itu ya. PDF itu, unduh PDF itu ada 2. PDF standar sama cetak PDF. Bapak Ibu pilih yang PDF standar. Ya, kita pilih yang PDF standar saja. Klik unduh, kita tunggu sampai selesai. Nah, selesai. Kayaknya lagi fokus banget ya mengerjakan. Memang sebenarnya enak langsung praktek Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu selesai Zoom sudah jadi, nggak perlu ada tugas lagi, tinggal kirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Tinggalan dari awal. Ayo atuh Ibu, ini masih saya tunggu kok. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut berarti kalau nggak ada pertanyaan. Tadi saya sudah unduh dalam bentuk PDF. Sekarang saya akan masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Kita akan masuk ke sebuah web namanya www.pdf.net. Disinilah kita akan membuat flipbook perdana kita. Ya, jadi ini dia linknya. Saya akan berikan linknya ke GCR dan ke chat Zoom. Ini dia. Tuh, sudah saya berikan ya. Di sini apakah ada ya? Link untuk memotong carousel. Oke, saya akan tambahkan. Create material. Link untuk membuat PDF. Saya bagikan linknya. Post. Oke, silakan Bapak Ibu sudah dibuka. Bapak Ibu ada yang buka linknya, ada yang sudah jadi, boleh tuliskan di kolom chat dong yang sudah jadi. Kita masuk ke langkah kedua, membuat flipbook. Biar saya tahu Bapak Ibunya ada yang mengerjakan. Boleh di kolom chat, ada sudah Mbak Dona, sudah gitu ya. Kalau nggak ada yang mengerjakan, jadi saya seperti bicara sendiri, full nyimak. Oh, siap, sudah, oke. Apakah harus unduh dengan PDF? Bagaimana jika isi buku materinya ada animasi? Makanya tadi saya bilang Bapak, memang harus unduh dalam bentuk PDF. Kalau isi bukunya materi atau ada animasi atau videonya nggak akan pengaruh. Itu Bapak jadinya bikin video pembelajaran, ya, bukan bikin flipbook. Beda lagi medianya, ya. Jadi memang harus diunduh dalam bentuk PDF. Desain OTW, oke siap. Belum beres, oke, belum selesai. Siap. Pak Priyono sudah. Hanya Pak Priyono yang sudah ya, yang lainnya belum selesai. Kita lanjut Bapak Ibu. Belum manfaat. Belum selesai, tapi link flipbooknya ada sih. Oh ya. Sudah dibuka. Ya. Belum Mbak. Oke, baik. Saya akan lanjut, Bapak Ibu silakan menyimak ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai mengunduhnya dalam bentuk PDF ini seperti ini, Mbak linknya kirim ke WA grup ya. Oh silakan
Bapak Ibu minta tolong dong, tadi link yang saya berikan di kolom chat Zoom dikirimkan ke WA grup. Ini saya ulang kirim lagi deh. Nih, ya. Boleh, silakan. Ada di grup, Mbak. Terima kasih, Ibu. Nah, itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini link yang sudah saya buka. Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu punya PDF lain, ini kan kita bikin desainnya di Canva. Tapi kalau Bapak Ibu punya PDF lain, misalnya ada yang punya buku sudah jadi ya di-download dari internet, atau Bapak Ibu punya LKPD yang sudah pernah Bapak Ibu buat dalam bentuk PDF. Nah, dengan materi dengan Canva belum siap. Bapak Ibu bisa gunakan itu, ya. Caranya adalah ini ketika Bapak Ibu sudah klik flipbookpdf.net-nya, itu silakan klik pilih file, kemudian kita klik desain yang sudah diunduh dari Canva tadi, ya. Jadi sebenarnya untuk pdf.net ini, flipbookpdf.net ini tidak hanya bisa dengan menggunakan Canva. Bapak Ibu semua desain buku, semua desain dalam bentuk PDF itu bisa dijadikan flipbook di sini. Ya, kenapa kita memilih Canva? Karena tentu saja ya desainnya sangat eye-catching sekali, sangat menarik, bisa digunakan untuk Bapak Ibu membuat apa saja, dan kalau Bapak Ibu membuat buku kayak tadi lebih cantik ya. Nah, sekarang saya akan masukkan yang sudah saya download tadi, yang ini, Momen Inersia judulnya. Saya klik open sampai dia punya judul di sini, ada tulisan sudah judul Momen Inersianya. Klik convert now. Jadi langkahnya di sini cuma 2, pilih file, convert now. Ya. Nah, dia akan berjalan sampai halaman terakhir. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu akan diarahkan ke 2 URL, 2 link. Ya, ini link atas, ini adalah link yang Bapak Ibu bisa share ke mana-mana, dan link yang kita gunakan. Ini silahkan Bapak Ibu blok, kemudian copy, Ctrl+C. Ya, karena nanti akan kita gunakan ke Canva lagi. Oke, ini yang bawah linknya itu untuk kita edit-edit, mau kita edit belakangnya atau seperti apa, itu bisa di sini. Ya, atau nggak mau bunyi-bunyi, nah itu bisa di bagian bawah. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah selesai convert ke PDF, flipbook, Bapak Ibu akan diminta untuk yang pertama enter email, masukkan email, nggak usah, abaikan saja. Ya, ini adalah cara mereka untuk mengumpulkan email dari yang pakai. Ya, nggak perlu Bapak Ibu masukkan. Oke, yang kedua ada link URL. Nah, ini link pertama itu yang Bapak Ibu copy. Link yang kecil, ini kan linknya gede, ini kecil. Nah, link yang pendek itu Bapak Ibu copy yang ini. Ya, itulah flipbook PDF Bapak Ibu. Coba kita buka. Seperti apa jadinya tadi flipbook saya. Yang saya buat tadi tentang momen inersia. Nah, ini dia ya. Momen inersia fisika kelas 11 oleh Miss Dona. Tinggal saya klik saja. Momen inersia ini, definisinya ini, rumus momen inersia adalah ini. Ya, ini contoh soalnya, tadi belum saya masukkan. Ini tinggal saya masukkan aja, udah jadi deh media pembelajaran Bapak Ibu. Ini latihan, ya. Latihan yang diketikkan, tutup. Nah, yang seperti ini yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu, tadi untuk yang nanya kenapa harus genap. Ya, ada tutupnya. Kalau Bapak Ibu bikinnya ganjil cuma sampai sini, nggak bisa kita tutup lagi. Tapi ketika kita lihat dia punya tutup kayak gini. Nah, lebih terkesan bukunya itu tuh lebih dapat ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Oke. Ini sudah jadi flipbook saya, sudah saya copy tadi linknya. Oke, Bu, siap. Oke, tadi saya sudah copy linknya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah pertama buat desain, langkah kedua flipbook PDF, langkah ketiga balik ke Canva di desain. Apakah setelah di-convert ke flipbook masih di flipbook, Bu? Atau harus diedit di Canva lagi? Kita editnya di Canva lagi kalau ada yang salah. Kenapa? Di flipbook itu kita cuma bisa editnya. Nih ya, ini adalah link untuk edit. Nah, kalau kita buka, itu cuma bisa kita edit tema-tema, tema belakang. Kalau ini kan tadi tema belakangnya tadi, sebentar saya kecilkan.
Tuh. Nah, ini tadi tema belakangnya biru-biru kayak gini. Di Flipbook itu untuk edit itu cuma bisa edit tema belakangnya kayak gini nih. Saya misalnya mau ganti tema belakangnya jadi kayak gini. Nah, itu. Kemudian saya suaranya mau saya hilangkan jadi nggak pakai suara. Ya, itu. Cuma itu sih Bapak Ibu. Ya, kalau untuk karena dia kan dalam bentuk PDF ya. Kalau Bapak Ibu mau edit dia lagi, ya harus kembali ke Canva lagi begitu. Oke, Bapak Ibu tadi sudah saya copy link saya. Saya akan kembali ke Canva untuk membuat sebuah desain di mana di dalamnya ada link flipbook ini. Ya, jadi yang kita bagikan kepada anak bukan link, tapi sebuah dokumen PDF. Oke, di bagian Canva beranda buat desain, saya akan pilih kiriman Instagram. Kenapa kiriman Instagram? Kiriman Instagram ini yang bisa, seperti yang saya bilang kemarin, kiriman Instagram ini yang bisa dikirim kemana-mana. Maksudnya itu ukurannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau pilih yang lain, nggak masalah. Kiriman Instagram. Kita pilih bentuk kosong. Ya. Kita tinggal edit di sini sesuai dengan keinginan kita. Kita bikin dia suasananya, misalnya saya akan bikin ini suasana ruang baca. Ya, kalau ruang baca berarti ada kursi. Kita tinggal ketik aja di sini ruang tamu. Di elemen ya, Bapak Ibu ya, jangan salah di elemen. Ini sama seperti kita melukis, tapi kita melukisnya bukan pakai kuas. Kita pakai elemen-elemen. Kemana itu kan satunya ya, Pak? Misalnya saya mau pilih yang kayak gini. Sudah ada ya. Sudah ada. Langsung. Nah, tinggal di sini kita taruh buku. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan Canva Bapak Ibu yang sudah jadi kemarin, maka silakan. Saya mau pakai yang ini. Edit gambar. Menghapus latar belakang. Nah, ya saya gunakan yang ini aja. Berarti ini saya akan delete. Saya gunakan ini kayak gini. Kemudian di sini saya kasih di elemen, masih di elemen ya. Kita pilih lemari buku. Lemari buku. Nah, tinggal kita pilih bentuk lemari bukunya mau yang seperti apa. Ada semua. Ini bisa. Kita taruh di sini, kita mundurkan. Oke. Kemudian, ya Bapak Ibu atur aja. Apakah Bapak Ibu maunya sukanya seperti apa? Mau ditambah-tambah hiasan yang seperti apa? Ya. Kemudian Bapak Ibu bilang ya di sini desain ini kalau warnanya mau diganti jadi warna abu-abu juga bisa. Nah, kayak gini. Bagian bawahnya kita mau kasih lantai juga bisa, tinggal diketik saja lantai. Nanti muncul yang kayak gini, kita tinggal pilih. Kedua. Kalau nggak suka pakai lantai, abaikan juga nggak apa-apa. Kalian pakai ini aja. Kayak gini,
Kemudian di sini kita klik, kita ketik tanda panah. Panah. Kemudian kita pilih tanda panah. Kita tulis di situ ya, kita bikin tulisan, silakan klik buku berikut ini. Ini saya lagi tanda panahnya keluar. Iya, nanti akan ada recordingnya. Ini saya gunakan, tinggal saya putar kayak gini. Saya minta anak-anak untuk klik buku yang ini. Jadi saya tambahkan teksnya, tambahkan sedikit teks isi. Di sini kita klik, kita tulis isinya. Silakan Ananda klik link berikut. Klik buku berikut ini. Klik buku ini. Ya, kayak gini. Nih Bapak Ibu, kalau sudah, ini Bapak Ibu kan sudah sesuai keinginan lah ya desainnya ya. Mau ditambahkan apa saja boleh. Desain akhir ini Bapak Ibu yang tentukan. Nah, kayak gini. Mau Bapak Ibu tambahkan misalnya di bagian elemen, bagian dinding atas mau saya tambahkan lukisan. Nggak ada lukisan. Saya mau bikin di bagian atas jam dinding. Ya, ini oke. Nah, saya taruh di sini aja. Kecilin. Kayak gini. Ya, kita anggap ini biasanya. Nah, kalau sudah silakan klik link, silakan Ananda klik link berikut ini, link buku ini. Artinya ya, yang di sebelah sini ini harus kita klik. Berarti di sebelah sini harus ada buku. Ini kan bukunya nggak bisa kita klik. Ya, jadi kita akan blok saja seluruh gambar elemen ini. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau sudah silahkan elemennya di blok. Ini saya elemennya adalah elemen lemari di blok. Kemudian untuk memasukkan tautan kita tadi ada di sini nih Bapak Ibu. Nih. Ya, ini ketika saya klik tautan ini, saya tinggal Ctrl V atau paste link yang saya copy dari flipbook tadi. Nah, maka ketika di enter dia tautannya aktif. Nih ya, tautannya aktif ya. Jadi nanti ketika saya giniin, ini nanti dianya aktif, kita bisa unduh. Kalau sudah selesai, unduh dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF standar. Ingat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG, linknya nggak akan aktif. Ya, tapi ketika kita unduh dalam bentuk PDF, linknya akan aktif. Ini dia, sudah jadi. Silakan Ananda klik buku ini. Nah, ini ketika saya klik, maka akan masuk ke flipbook saya yang sudah saya buat. Ini dia. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi dari desain terakhir ini tadi kita klik unduh dalam bentuk PDF dan PDF-nya adalah ini. Dan ini yang diberikan kepada anak-anak. Ya. Kalau untuk tugas ini yang Bapak Ibu kumpulkan, ya. Gambar desain yang sudah ada link tautan dari PDF-nya. Gampang ya Bapak Ibu ya. Dan seperti itu khusus tugas hari ini selesai. Bapak Ibu, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Teh Dona, maaf. Halo? Yes. Ya, itu kita milihnya yang buku yang tidak berdiri ya itu? Apa kita bebas aja milihnya? Bebas. Bebas ya? Bebas. Oh iya. Oke, silahkan. Jadi kita Bapak, siapkan Ibu. dulu unduhan dulu ya, unduhan buku dulu ya yang kita siapkan yang awalnya ya. Yang kita siapkan Download. awalnya
pertama adalah desain PDF buku. Kemudian dijadikan PDF di flipbook, ya. Kemudian baru Iya. masuk ke Canva lagi bikin desain ini. Nah, kayak gini. Ini bebas ya. Ini saya bukunya yang kayak gini. Ya. Enggak yang untuk yang ini, yang tadi. Ya, sama aja, Bu. Bebas aja. Sama aja. Sama. Ini kalau saya klik, dia larinya ke PDF juga. Ini buku diklik, itu larinya ke PDF nih. Flipbook. Mbak Dona, Mbak Dona, bisa diulang cara masukkan linknya tadi, Mbak? Oke, siap. Cara memasukkan link itu, ya, asalkan Bapak Ibu sudah punya elemen bukunya maupun elemen yang akan diklik, itu, ya. Jadi misalnya seperti ini, saya pilih lemari buku. Harus ada desainnya ya. Ini kosong nih, ya. Saya boleh pilih yang ini satu. Kemudian saya klik di samping sini buku. Saya ketik buku di elemen. Saya masukkan sebuah buku di sini. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah jadi kayak gini, kita tinggal ketikkan di sini sedikit teks isi. Silakan klik buku berikut ini. Ya. Nah, ini harus kita buat juga, kemudian tanda panah, biar anak-anak tahu yang mana yang diklik. Ini. Kemudian, bagaimana cara memasukkan URL-nya? Kita harus copy dulu ya. Tadi yang dari PDF tadi, Bapak Ibu jangan lupa copy. Ini yang tadi ini kita sudah jadi tadi. Ini kan tadi ada 2 linknya. Tadi yang sudah jadi saya. Ini tadi kan saya sudah ada copy linknya, ya. Ada 2 link. Yang bagian atas yang Bapak Ibu copy. Nah, yang ini. Nih, ya. Bagian atas ini harus Bapak Ibu copy dulu. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu blok sekali di bukunya, blok sekali di buku. Kalau sudah diblok sekali di buku, ini diblok sudah ya, Bapak Ibu lari ke sini nih. Salah. Saya pakai yang ini nih. Nah, ini tautan ini, ya. Tinggal diklik tautannya. Yang gambar link. Ini, iya gambar link, tautan, baru Bapak Ibu pastikan. Udah selesai, seperti itu, Bu. Oke, makasih Mbak Dona. Siap, sama-sama. Mbak, tolong diulang menyematkan link. Sudah ya? Yang kita buat apakah harus materi pembelajaran, Mbak Dona? Kalau guru, iya dong. Kalau bukan guru, ya Bapak Ibu bisa bikin materi umum. Seperti saya tadi. Saya tadi bikin materi PDF-nya kan, flipbook-nya adalah cerita. Cerita ini saya buat semuanya dari Canva. Ya, si Ratu dan Pizza ini saya buat dari Canva. Semua pakai elemen semua ini. Tinggal ambil di elemen semuanya. Kayak gini. Itu ya Bu ya, kalau bukan guru. Itu ada sebuah cerita. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah Bapak Ibu boleh di-share buku-bukunya di grup WhatsApp. Kita akan review. Adakah batasan jumlah halaman? Nggak ada sih. Tapi kalau di Canva, kalau Bapak Ibu mau, ya 14 halaman deh paling banyak 14 halaman aja. 14 halaman itu sudah termasuk cover depan sama cover belakang ya. Jadi isinya ada 12. Yang dikirim dalam tugas apa saja Bu Dona? Sesuai dengan sesuai dengan yang saya berikan di Google Classroom,
Tugasnya adalah PDF dengan tautan. Jadi yang ini ya, yang ini aja yang dikumpulkan nih. Nah, yang kayak gini nih. Ada PDF-nya, tapi di sini sudah aktif linknya. Jadi ketika diklik akan masuk ke PDF flipbook yang Bapak Ibu buat. Ya. Ayo Bapak Ibu, mangga kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, pernah ada peserta di angkatan sebelumnya bertanya, Mbak Dona, jadi ini bisa kita masukkan link apa saja ya? Jadi benar-benar bisa interaktif dengan anak, benar-benar bisa kita masukkan sebuah banyak link dalam satu PDF. Iya, bisa Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu minta ini kayak gini ya. Nah, ini yang pertama, ini minta Bapak Ibu isi daftar hadir. Kita ketik aja di sini daftar hadir. Jadi di lemari paling atas itu Bapak Ibu kasih sebuah gambar kayak gini, ya, misalnya kayak gini. Ini kan bentuk salah satu bentuk daftar hadir kan. Nah, ini bentuk daftar hadirnya ya, Bapak Ibu. Misalnya sudah membuat daftar hadir dalam bentuk Google Form, gitu kan? Nah, Bapak Ibu bisa minta anak-anak untuk mengisi daftar hadir dulu bagian atas. Silakan isi daftar hadir berikut, diklik ya. Silakan klik daftar hadir berikut. Daftar hadir. Tapi memang ada linknya. Nah, kayak gini. Kalau sudah klik daftar hadir, halaman kedua lagi, silakan simak video berikut. Ya. Itu kan kalau Google Form kan pasti ada linknya ya, kalau Bapak Ibu membuat membuat daftar hadir dengan Google Form. Silakan simak video berikut. Nah, kalau simak video seperti yang tadi di awal saya sampaikan, Bapak Ibu bisa ambil di YouTube ya. Bapak Ibu bisa kasih kalau video berarti di sini Bapak Ibu ketik video. Nah, kayak gini ya. Tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu cari di YouTube materinya tentang apa? Materi Bapak Ibu misalnya tadi saya tentang momen inersia, maka saya cari di sini momen inersia. Momen, gak usah yang banyak-banyak. Yang animasi aja kan, yang 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cari di sini, biasanya ada. Nah, ini 3 menit nih. Oh, 11 menit semuanya. 4 menit. Ini ada tadi paling atas, tapi bukan momen inersia. Oh, ini dia. Animasi konsep momen inersia. 3 menit ya. Kita bisa ambil, kita copy linknya. Ambil yuk. Rupiah. Dapatkan traktiran produk Rupiah khusus pengguna baru. Ya, saya ambil, kemudian saya balik ke sini. Mana tadi? Nah, ini sama seperti tadi ketika buku saya mau tautkan link, kayak gitu juga untuk video. Saya klik aja gambar video, kemudian saya klik tautan, kemudian saya copy link YouTube tadi. Maka dia akan aktif ya. Nah, silakan klik daftar hadir, silakan simak video, kemudian silakan klik buku berikut ini untuk lebih jelas ya. Kemudian terakhir, silakan kerjakan kuis berikut. Nah, ya, kuisnya di mana? Kuisnya di Quizizz ya. Bapak Ibu bisa tulis di sini. Silakan kerjakan kuis berikut. Nah, ambillah link dari Quizizz. Ya, di sini kita bisa tambahkan soal kuis atau bentuk tanda tanya ya, tanda tanya. Lanjut. Nah, ini sama kayak tadi. Kita ambil di Quizizz. Lengkap ya. Jadi Bapak Ibu cuman dalam satu gambar semuanya bisa. Gitu. Ya, ini Quizizz-nya nanti Bapak Ibu copy linknya,
Bapak Ibu tautkan di sini, kemudian semuanya silakan diunduh dalam bentuk PDF. Kirim sama anak. Selesai. Ini ngajar gurunya males ya. Mbak Dona, untuk Canva yang ada lemari buku dan linknya diunduh dalam bentuk apa? PDF, Bu? Boleh, tautkan video juga ya pada. Boleh, boleh. Ukuran tulisan dalam materinya berapa, Mbak Dona? Bebas, Bapak Ibu. Ya, nanti akan di-share rekamannya. Iya, siap. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini udah jadi deh. Pokoknya sudah jadi LKPD interaktif. Jadi harus unduh pakai PDF standar ya, Bu. Iya, pakai PDF standar. Ketika diunduh harus PDF standar. Kenapa? Karena kalau JPG atau PNG, ya itu apalagi video MP4, jadi link yang Bapak Ibu gunakan itu nggak aktif. Linknya nanti akan ini nggak bisa diklik. Mau ngisi daftar hadir di kelas kok nggak ada linknya? Oh ya, belum di-share ya sama Kang Denny ya? Sebentar, coba saya cek. Ini ada nih, Bu, daftar hadir. Ya, daftar hadir diisi per hari. Ini tinggal ganti tanggal, ya. Iya, terima kasih. Tinggal ganti tanggal aja, Bapak Ibu, ya. Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada lagi? Mangga, silakan kalau ada yang ingin bertanya dibuka kameranya. Dibuka kamera. Dibuka mic-nya. Mbak Dona tadi setelah kita paste linknya, kita klik enter. Iya, klik enter boleh, nggak klik juga boleh. Jadi kalau sudah kayak gini kan, kalau sudah kayak gini kita paste, klik di luar aja boleh, dia akan aktif. Mau di enter juga nggak apa-apa sih. Enter itu kan sebenarnya balik ke tempat yang semula aja kalau di sini di Canva. Karena semuanya otomatis itu tersimpan tanpa harus kita kontrol S. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak nih Bapak Ibu? Kita cepet banget selesai ya malam-malam, luar biasa Bapak Ibu malam ini. Semuanya materinya tersampaikan dengan baik, dengan tambahan yang lain. Bahkan Bapak Ibunya sudah langsung paham. Luar biasa. Ayo, Mangga. Mbak Dona tanya. Yes. Mangga, Bu. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Ya, Mbak Dona. Oh, Ibu, sorry karena pakai 2 device kayaknya. Matikan dulu ya. Link yang kita masukkan, kalau lama durasinya tidak masalah. Maksudnya lama durasi gimana, Ibu? Ya, ada sekitar ada lebih lah 15 menit. Video ya? Iya, videonya. Ya paling ketika dia anak-anak putar, dia akan loading lama, tergantung jaringan juga sih, Bu. Ketika Ibu unduh seperti ini, dia kan unduh dalam bentuk PDF, aman, ya, aman, cepat, tidak masalah, diberikan kepada anak pun cepat, tapi ketika dia klik, misalnya video, dia klik, kemudian jaringannya oke, akan cepat. Tapi kalau misalnya jaringannya 11-12 ya, mati segan hidup tak mau, maka itu akan lama, ya gitu, nggak ada masalah, tergantung. Ya, terima kasih Mbak Dona. Nanti dibagikan ke siswa bisa saja atau harus di-share di Instagram. Bebas sih Bu, tugasnya kan kalau tugasnya tentu saja di-share ke GCR. GCR. Kalau laptop bahasa Inggris. Kalau nggak ada GCR. Kalau nggak ada GCR Ibu, kok bisa nggak ada GCR? Google Classroom Bu? Enggak. Maksudnya anak-anak yang saya ajar misalnya ya yang kelas 7 itu kita hanya memaksimalkan WhatsApp gitu. Kalau GCR untuk kelas 8, kelas 9 misalnya. Jadi di-share di WA bisa? Bisa. 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 Jadi iya bukan harus ke Instagram kan? Enggak Ibu. Ini mah bisa namanya dokumen PDF bisa di-share kemana-mana. Ada yang sudah belum? Kalau yang sudah boleh dikirimkan ke PDF ke WhatsApp dong. Saya juga saya akan kirimkan ya ke WhatsApp Bapak Ibu. Ayo. Maaf Mbak Dona tadi berapa lembar?
Genap. Ininya kita buatnya berapa? Ya ini banyaknya kan 6 lembar. Contohnya. Genap, iya, boleh 6, boleh 8, boleh 10. Iya. Banyak amat. Nggak banyak, Bu. Yang Kalau balik-balik cuma 3 sih. makanya kalau yang kemarin itu ada yang sampai 20 loh, tapi dia sudah jadi PDF-nya. Dia sudah jadi. Dia tinggal masukkan ke flipbook PDF. Mbak Dona, saya sudah punya desainnya, saya masukin ke sini aja. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak cantik karena kan yang dibuat biasa itu kan ini nggak di PDF ya, buatnya dalam bentuk slide biasa PowerPoint. Kalau PowerPoint ya seperti itu, terbatas untuk ininya animasi, bukan animasi, terbatas untuk gambar-gambarnya gitu. Bisa diisi audio ya, Kak Dona? Nggak bisa. Kalau audio nggak pengaruh karena dia kan dalam bentuk PDF. Nah ini sudah banyak sih yang ternyata di grup. Belum saya buka nih, sebentar ya, saya buka. Ini dia. Loh, kok hilang? Sebentar, saya buka Canva cetarnya. Jaringan. Jika telepon Anda terhubung ke internet, jelas terhubung. Oke, ini keluar. Kita lihat ya yang sudah jadi ya. Putus asa. Kenapa putus asa, Ibu? Coba kita lihat. Siapa yang putus asa tadi? Atau jangan putus asa. Nggak boleh, putus asa dosa loh. Kenapa? Kok muncul ini terus ya? Oh. Jadi, Menang. Iya, jaringannya memang susah. Ditutup, anak-anak ditutup. Malah pura no. Apa itu? Itu musir Ada apa ya? itu? Ada apa, Kak? Malam Jumat nih. Iya, takut deh. Lagi musir apa? Ibu Novi Melinda, kita buka ya, punya Ibu Novi. Ini dia TIK. Nah, klik here katanya kan. Hardware komputer saya akan klik sekali. Maka dia akan masuk ke flipbooknya. Kita lihat materinya apa? TIK hardware komputer, mantap. Hardware output. Harusnya ini mah dikasih gambar atau dikasih keterangan atau Bu. Tulisannya ini namanya printer, ini namanya monitor. Kalau enggak anak-anak nggak akan tahu. Ya belum siap atuh Bu. Oh, iya. Nanti anak-anak bilang baru nyoba aja. tapi ini oke, ini sudah masuk semuanya. Tuh, ini kok pilih file. Saya ulangi lagi. Mana tadi? Ini sudah saya buka. Ayo yang lain, mau saya review deh. Belum buat selesai, pelan-pelan, Kakak. Baru 2 lembar. Baru juga 2 lembar. Lagi buat pelan-pelan ini. Lagi mikir mau buat apa. Atuh ya. Dona, Yes. saya belum nyambung aja, kenapa ya? Apanya yang belum nyambung atuh Bu? Itunya kan sudah tautannya udah dimasukin. Tapi diklik nggak terbuka aja itunya apa? Flipnya. Apanya yang nggak terbuka? Malam Jumat. Main buka-bukaan aja nih, Ibu. Ini sih Ibu mah Ibu EM pakai mimiin si baby aja. Baby yang mana ini Ibu? Aduh. Ya Allah, Ibu EM, mangga Ibu EM mimiin dulu si babynya. Ibu, tadi yang mana Yang nggak nyambung? Yang nggak nyambung yang mana? Itu kan saya ngambil foto gambar buku, terus kan diklik, disambungkan ke tautan ya. Nah, tapi udah ditautkan, tapi ketika diklik bukunya masih nggak terbuka. Waktu di download dulu Ibu dalam bentuk PDF. Kalau misalnya seperti ini, terus Ibu klik bukunya nggak akan ngaruh. Kayak gini. Oh, di download dulu ya?
Ya, PDF iya ya? tuh. Ya, ya atuh ya Allah. Thank you, nuhun, nuhun, nuhun. Oh, belum di-download. Mbak Dona, 6 halaman itu termasuk cover dan penutup. Iya, Ibu, cover dan penutup itu minimal ya, minimal. Berarti materinya mah cuma 4. Ya kalau Bapak Ibu rajin bikinlah 8 gitu kan ya. Jadi materinya ada 6. Mbak Dona, kalau tulis teks di desain Canva menggunakan HP, apakah tidak bisa copy paste dari Google? Coba ya, kita buka ya sekarang ya, mana HP. Kita buka screen mirror. Saya belum pernah coba copy dari HP. Kalau ini, biasanya saya cuma buat desain aja dari HP. Kayak gini, kayak sekarang ini. Buku desain. Screen mirror. Ya, screen mirror-nya. Kita buka Canva saya yang di HP. Apakah nggak bisa copy? Saya bikin sembarangan aja ya Bu ya, presentasi pendidikan, saya ambil kosong, kemudian saya buka Google Chrome, misalnya kita pilih di sini, momen email, saya copy, salin, kemudian di sini, bebaslah ya template-nya ya, saya pilih satu template. Terapkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini handphone saya ya Bapak Ibu ya. Nah kayak gini saya kayaknya bisa deh hapus dulu. Hapus elemen. Tinggal ditekan lama aja sih Bu. Tekan lama. Oh iya nggak bisa ya. Tunggu. Bukan seperti itu. Diklik di bagian sininya ya. Tulisan. Tambahkan teks dulu. Tambahkan teks. Teks. Tambahkan sedikit teks isi. Di sini. Ini kan bisa kita tambahkan. Bisa, Bu? Nih, saya bisa copy ya, Bu ya. Jadi dia harus ada ininya dulu, cetakan. Harus ada tempat untuk meletakkan teksnya dulu, Bu. Kayak gini nih, ini saya copy tadi dari Google Chrome. Dan dia bisa. Ya. Begitu ya, Ibu ya. Nih, Bapak Ibu. Screen mirror untuk apa? Untuk menampilkan layar handphone saya, Bu. Jadi ini bukan tugas kok, bukan tugas. Ini biar enak saja Bapak Ibu bisa ngelihat. Karena kan kalau Canva ini ada 2, pakai handphone dan pakai HP. Pakai handphone dan pakai HP. Pakai handphone sama. Jadi kalau lihat Canva-nya di HP, saya bisa tampilkan kayak gitu. Tadi ada pertanyaan, bisakah copy? Kayak ini yang nanya nih. Yang copy dari Google tapi tidak bisa di paste, bisa Bu ya, bisa Bu Sevi, sudah saya coba. Ya. HP saya yang bermasalah. Enggak Bu, bukan HP Ibu yang bermasalah, tapi Ibu coba, kan tadi kan sudah di copy dari Google-nya ya, sudah salin teks ya. Nah, di sini Ibu harus jangan dianya dikosongkan di bagian sebelah sini. Maksudnya itu di bagian kanvasnya itu jangan dikosongkan, tapi Ibu harus tambahkan dulu teks. Klik tanda tambah, kemudian tambahkan sedikit teks isi. Nah, kalau kita sudah seperti ini kan nanti kita diminta ngisi ya, kita klik sunting, baru kita masukkan tadi yang
yang sudah di-copy tadi saya bisa ya. Seperti itu Ibu. Ini saya sudah hilang lagi kopiannya. Jadi insya Allah kalau Ibu coba bisa deh. Tadi saya copy dari sini. Ya, saya coba lagi. Ini saya copy. Salin. Pindah lagi ke sini. Tambahkan sedikit teks isi, copy. Nah, ini kan muncul dia ya, langsung ya di duplik di teks kita. Kalau kita klik, tinggal diklik aja. Nah, tuh. Maka dianya bisa tercopy. Oke, saya coba lagi. Siap. Maka Bapak Ibu, apalagi ini? Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Aja pengumuman, tapi iya kan kita teh jam sabaraha, nah make iya jam naon? Iya dengan kerja. Ibu. Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan ya, silakan. Mumpung masih di sini, nanti Bapak Ibu banyak yang japri sama saya. Ini kita masih 8:30 nih. Tidak adakah yang ingin bertanya lagi? Untuk desain baru kiriman Instagram, apa ukuran seperti yang kemarin ya Pak? Iya Ibu, untuk kiriman Instagram kita tinggal klik saja buat desain, pilih kiriman Instagram. Kita nggak usah pusingin ukurannya ya. Kita kan tadi ambil yang 6 halaman, ternyata kita masih mau nambah. Bisa langsung tambah Mbak. Nggak bisa, harus di Canva-nya dulu, karena itu kan sudah di-download dalam PDF ya. Mbak Dona diulang secara cepat lagi Mbak. Oke, saya akan ulang. Kali ini saya ulang dengan menggunakan handphone. Ya, Bapak Ibu, saya ulang dengan menggunakan handphone dan itu sebenarnya sama aja. Pastikan Bapak Ibu ada di timnya dulu, kemudian dicari Canva, Bapak Ibu pilih di sini, tadi ada 3 yang saya sarankan, yaitu booklet, clipping, sama buku tahunan. Saya akan pilih booklet. Maka saya ketik booklet. Nah, muncul dia, kita pilih booklet ya. Kalau sudah muncul, kita tinggal pilih bookletnya, gambarnya yang mau, mana template-nya yang mana Bapak Ibu mau. Misalnya saya pilih template-nya yang ini. Tinggal saya klik saja. Kemudian saya edit ini sesuai dengan materi saya. Kayak gini ya, kita edit materinya, momen gaya. Misalnya tadi kan sudah momen inersia. Momen gaya di sini. Ini kalau ini memang mirip buku banget ya. Disusun oleh Dona Yulia. Nah, ya kita aturlah ini isinya apa saja ya yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Dan ini adalah 8 halaman. Karena tadi saya bilang saran saya agar bukunya tertutup dengan rapi adalah genap. Jadi 6, 8, 10, 12. Ya, kalau ganjil bukunya nggak tertutup. Oke, kalau sudah silakan unduh dalam bentuk PDF. Kalau di handphone itu jangan diunduhnya langsung yang ini. Ya, kalau di handphone itu kalau kita unduhnya yang ini, Bapak Ibu, itu dia otomatis langsung kasih PNG. Tapi kalau kita mau ganti dianya sebagai PDF, itu kita harus klik yang ini. Ya, jadi itu perhatikan kalau Bapak Ibu mau menggunakan handphone. Nih, saya pilih yang ini. Kemudian ada tulisan simpan sebagai. Nah, ini ya. Tinggal klik saja simpan sebagai, baru kita bisa pilih PDF standar. Ini dia, PDF standar. Nih, ya. Silakan diunduh dalam PDF standar, klik unduh. Oke, biarkan dianya terunduh. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke www.pdf-flipbook.net. Ya, apakah bisa dengan handphone? Bisa. Apa sih yang nggak bisa Bapak Ibu sekarang dengan handphone ya? Semuanya bisa. Cuma cari jodoh aja kayaknya nggak bisa. Cari jodoh mah bisa juga ya. Cari jodoh malah lebih bisa. Nah, sekarang kita masuk ke Google Chrome.
Kemudian di sini kita masuk ke web PDF tadi, Flipbook PDF, flipbookpdf.net. Tinggal kita klik saja. Hanya yang berbeda paling tampilannya. Ya, kalau di handphone kan memanjang seperti ini. Kita tinggal pilih file, kemudian kita pilih file yang tadi barusan kita unduh. Biasanya dia akan langsung mengarahkan yang barusan diunduh. Nah, ini dia ya yang paling tadi ya. Yang paling akhir kita unduh tadi yang atas ini. Kita tinggal pilih, kemudian kita klik convert now. Dia akan konversi, kita tunggu aja. Memang kalau di handphone itu lebih lama, apalagi kalau jaringannya itu 11-12 lah pokoknya. Ya, dia converting page 1, 2, 3, 4. Kita lihat 5, 6, 7, tadi 8 ya saya ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau di handphone itu sama aja sih, ada dua email, ada dua link juga. Nah ini dia linknya. Link atas sama link bawah. Kalau di link atas itu kita copy. Ini kan bisa kita copy ya. Klik salin URL. Salin URL. Kemudian sekarang kita kembali ke Canva. Ini saya kembali ke Canva. Saya kembali ke beranda Canva. Ini dia beranda Canva-nya. Kemudian saya pilih kiriman Instagram. Di sini kita pilih di beranda cari kiriman Instagram. Cari kiriman Instagram. Nih ya, kita pilih kiriman Instagram, baru kita atur di sini sesuai dengan keinginan. Saya pilih elemen buku. Buku. Bapak Ibu, saya belum pernah bikin ini ya, tautkan pakai, nah ini dia, pakai handphone. Kita cek apakah di sini bisa tautkan. Nah, lama ya kalau di handphone daripada di ini. Oke, ini di blok dulu bukunya. Kita cek di sini ada tautan atau enggak. Oh, ada. Ya, tinggal digeser aja nih Bapak Ibu. Kita klik tautannya, kita masukin atau tempel tautan yang tadi, maka dia udah jadi ya. Kita unduh lagi dalam bentuk PDF. Simpan sebagai PDF standar, klik unduh. Selesai Bapak Ibu tugasnya. Ya. Bapak Ibu bahkan bisa kerjakan sambil rebahan kalau kayak gini. Nah, saya akan bagikan dengan WhatsApp, kita akan cek ya, apakah bisa berhasil. Nggak sampai 20 menit ya, karena tadi materinya nggak ada. Kalau Bapak Ibu bikin sambil rebahan dengan materi 30 menit lah. Yang nggak bisa di Canva itu hanya rekaman, tampilkan dan rekam apa namanya itu. Nih, saya kirim ke sini. Nah, langsung jadi deh. Nih, ya, kita buka ya, apakah di situ ada flipbook-nya. Kita klik. Kemudian kalau saya tekan ini, apakah masuk ke? Nah, masuk deh. Kita tinggal pilih Chrome, anak-anak diminta untuk pilih Chrome. Jadi bukunya. Tuh, Bapak Ibu ya. Halaman berikutnya, halaman berikutnya, halaman berikutnya. Selesai, tutup. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, selesai tugas Bapak Ibu ya dengan hanya rebahan pakai HP. Oke, maksudnya kita masih bisa membuat Mbak, belum di-download, bisa dong. Masih bisa.
Begitu ya Bu Yunina, sudah saya ulang secara cepat. Nanti akan di-share YouTube-nya, Bapak Ibu bisa lihat. Ada lagi nih permintaannya? Permintaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada ini, saya akan share, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuat sambil rebahan. Tadi sudah saya serahkan. Tadi saya sudah perlihatkan bagaimana Bapak Ibu bisa membuatnya dengan rebahan, ya, dengan hanya tidur saja bisa selesai karena dengan menggunakan handphone. Nah, ya, Bapak Ibu, ayo kita ambil foto dulu. Silakan dibuka kamera dan kamera dengan dasternya. Lampu. Di sini izin nggak pusing. Iya siap Ibu. Kita udah selesai. Celupnya Prenelip. Siap, ya. Nanti akan saya share. Ya. Ayo. Oh ternyata ada bapak-bapak juga. Ayo Bapak Ibu. Oh iya banyak Bapak Ibu biasanya kalau cepet ya pakai mukena. Nah ini ada beberapa ibu bapak yang pakai mukena. Ibu-ibu pakai mukena. Oke senyum. Oh maaf Mbak nggak pakai jilbab. Baik Ibu nggak apa-apa. Nggak pakai jilbab. Nggak usah Pak. Yang penting ada namanya. Oke 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. Ini saya copy dulu. Sebentar, saya kirimkan ke WhatsApp. Memang ya, WhatsApp ini lama banget kalau saya buka. Saya lebih cepat buka Telegram, Bapak Ibu, daripada WhatsApp. Makanya saya suka pakai Telegram. Dan kalau Telegram ini nggak makan tempat, maksudnya file-file kalau nggak kita simpan, dia nggak akan memenuhi memori kita. Halaman 2, ayo dibuka. Nah, ini ada beberapa masih Bapak Ibunya di halaman 2. Boleh dibuka. Oke. Siap Ibu, kalau masih lama, boleh lihat recordingnya. Ya. Saya copy dulu, kirim. Halaman 3, mangga dibuka halaman 3. Halaman 3 silahkan. Dan halaman terakhir, ini halaman 3. Halaman terakhir, oke. Selesai. Bapak Ibu terima kasih ya sudah bermalam Jumat bersama saya. Karena saya sama Mbak Dona, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih banyak Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Saya izin keluar Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dona, walaupun telat. Izin lift ya. terima kasih banyak. Boleh bermalam Jumat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Sama Ibu. Mangga izin saya biar saya bisa record YouTube ya. Terima kasih.